Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait adzan, kawan. Jadi kenapa adzan itu disyariatkan dalam agama Islam dan untuk apa adzan itu disyariatkan? Oke, langsung saja. Jadi pada masa-masa awal Hijriah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa adzan itu dilaksanakan pada awal Hijriah. Pada masa itu masih belum ada cara untuk memberitahukan kapan masuknya waktu sholat, hingga karena oleh sebab hal ini para sahabat itu sering sekali menunggu-nunggu hingga berkumpul di masjid. Kemudian pada suatu kesempatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Ada beberapa saran yang diberikan oleh sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita menggunakan lonceng sebagaimana apa yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk memberitahukan kapan mereka akan beribadah. Jadi ketika ingin memanggil masyarakatnya, mereka menggunakan lonceng. Kemudian ada juga yang mengatakan bagaimana kalau kita menggunakan trompet sebagaimana yang digunakan oleh masyarakat Yahudi. Ada juga yang mengatakan bagaimana kalau kita menggunakan api. Jadi kalau kita melihat asap di awan, asap memumbung ke atas, berarti waktu sholat sudah masuk. Jadi beberapa saran tersebut dari saran-saran sahabat, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kurang berkenan terhadap apa yang beliau dapati pada musyawarah kali itu, hingga pada suatu kesempatan salah satu sahabat bernama Abdullah bin Zaid Al-Khazraji, beliau bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang mengajari beliau beberapa kalimat, ya, pada saat itu, yaitu yang diajarkan kepada beliau adalah adzan dan iqamah. Jadi setelah mimpi itu, beliau sahabat Abdullah bin Zaid Al-Khazraji ini langsung menceritakan mimpi beliau kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ketika mendengar hal ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, innaha la ru'ya shadiqun. Ini adalah mimpi yang benar. Sejalan dengan hal ini, ternyata Sayyidina Umar juga bermimpi hal yang sama. Hingga setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Bilal untuk menggenapkan bacaan adzan dan mengganjilkan bacaan iqamah. Jadi sejarah singkatnya seperti itu. Adapun untuk hukumnya, sebenarnya adzan itu hanya dilaksanakan untuk sholat maktubah saja, kawannya. Sholat maktubah itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Untuk sholat-sholat tersebut disunahkan adzan, walaupun sholat-sholat tersebut akan Anda laksanakan untuk mengkodok. Jadi ketika Anda ingin mengkodok zuhur, maka tetap Anda disunahkan adzan, walaupun tidak harus keras-keras, kawannya. Adzan juga iqamah tentunya. Nah, adapun untuk sholat-sholat yang dilaksanakan, sholat-sholat yang lain, ini ada dua pemilahan, yaitu pertama adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, sebagaimana sholat khusuf gerhana bulan, khusuf gerhana matahari, ada juga istisqa meminta hujan, ada juga sholat taraweh. Itu untuk sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah seperti itu, kita disunahkan melakukan panggilan dengan ucapan as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, seperti itu, kawan, ya. Jadi untuk sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah, panggilannya menggunakan lafaz as-sholatu jami'ah, seperti itu. Adapun untuk sholat yang dinadari atau sholat sunnah yang dilaksanakan tidak berjamaah, sebagaimana tahajud, kemudian duha, dan lain sebagainya, ini tidak disunahkan melakukan panggilan tersebut, termasuk sholat jenazah, kawan. Jadi sholat jenazah ini tidak dianjurkan untuk melakukan panggilan. Akan tetapi dalam kitabnya Syekh Asy-Syarqawi, dalam kitabnya Syekh Asy-Syarqawi Al-Tahrir, beliau menjelaskan kalau umpama ketika kita melakukan sholat panggilan as-sholatu jami'ah ketika melaksanakan sholat jenazah,
ini bisa memungkinkan jamaah datang lebih banyak, maka disunnahkan untuk melakukan panggilan tersebut kawan. Jadi kalau sekiranya melakukan panggilan ketika kita akan melaksanakan sholat jenazah, kita melakukan panggilan as-sholatu jami'ah, ada kemungkinan masyarakat akan datang lebih banyak, maka kita disunnahkan untuk melakukan hal tersebut, sebab hal ini sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan si mayit kawannya. Jadi seperti itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam adzan ini kawan, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Tuhfatul Tullab kawan ya, atau bisa dilihat di lebih lengkapnya di kitab Asy-Syarqawi tadi. Jadi seperti ini, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam adzan, itu syarat-syaratnya, terus kemudian sunnah-sunnahnya, ada juga yang dimakruhkan dalam adzan, ada juga yang membatalkan adzan. Adapun syarat-syarat untuk adzan ini kawan, pertama adalah orang Islam, jadi orang non muslim tidak sah melaksanakan adzan kawan. Kemudian tamyiz itu adalah orang yang sudah memasuki usia bisa mengurus dirinya sendiri dan bisa membedakan baik dan buruk kawannya. Jadi tamyiz itu ya bukan anak kecil yang harus diurus lagi, intinya sudah agak besar kawan anaknya. Kemudian syarat ketiga adalah laki-laki kawan. Adapun untuk perempuan ini tidak dianjurkan melaksanakan adzan kawan ya. Kemudian kalau untuk ya kecuali kalau untuk iqamah bagi perempuan, apabila makmumnya atau jamaahnya adalah perempuan semua termasuk imamnya, maka tidak apa-apa kawan ya. Kan tetapi kalau untuk adzan ini tidak dianjurkan. Kemudian setelah itu syarat selanjutnya setelah laki-laki adalah masuk waktu. Untuk pembahasan masuk waktu ini kawan, adzan itu memang harus dilaksanakan ketika masuk waktunya sudah masuk. Akan tetapi untuk sholat subuh ini boleh melaksanakan adzan sebelum masuk waktunya kawan, karena pada sejarahnya pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adzan subuh itu dilaksanakan 2 kali, yaitu seketika pertengahan malam atau sepertiga malam yang dilaksanakan oleh Sayyidina Bilal. Akan tetapi ketika nanti fajar shodiq keluar ada yang adzan lagi, yaitu bernama Sayyidina Ibnu Ummi Maktum, seperti itu kawan. Dan kemudian baru iqomah setelah itu. Adapun untuk sunnahnya adzan itu pertama adalah menghadap kiblat kawan ya. Jadi kalau adzan itu menghadap kiblat, kemudian menengok ke kiri dan ke kanan dan ke kiri ketika hayy 'alataini. Hayy 'alataini itu adalah bacaan hayy 'alas shalah dan hayy 'alal falah. Jadi ketika hayy 'alas shalah pertama menengok ke kanan kawan, sambil mengucapkan hayy 'alas shalah, juga hayy 'alas shalah yang kedua menengok ke kiri, seperti itu. Ketika mengucapkan, jadi ketika mengucapkan hayy 'alas shalah seperti itu kawan. Pada dua hayy 'alas shalah dan hayy 'alal falah disunahkan menengok ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, sunnah selanjutnya adalah meletakkan dua jari telunjuk ke telinga untuk menutup telinga kawan. Jadi kenapa ini dijelaskan oleh beliau dalam kitab tersebut, kitab Asy-Syarqawi tersebut, bahwa hal ini dilakukan karena akan lebih mengumpulkan suara, jadi suara tidak pecah kawan. Jadi akan lebih keras ketika kita adzan apabila kita tutup telinga kita. Kemudian selanjutnya adalah tartil kawan, tartil tapi bukan sampai tawani, jadi tartil bukan cepet-cepet kawan. Sunnah selanjutnya adalah tarji. Tarji ini adalah membaca 2 kalimat syahadat secara pelan sebelum menyampaikan 2 syahadat tadi secara keras. Jadi sebelum baca, ketika sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah setelah itu kan baca syahadat kawan. Nah itu kita baca dulu 2 syahadatnya secara pelan. Ini asyhadu an la ilaha illallah, baru keras asyhadu an la ilaha illallah, seperti itu kawan ya. Insyaallah seperti itu, ya seperti itu. Kemudian diantaranya lagi adalah taswib. Taswib itu adalah bacaan as-sholatu khairum minan naum. Bacaan ini disebut taswib ya. Dan untuk bacaan as-sholatu khairum minan naum ini hanya disunahkan ketika azan subuh saja kawan. Jadi di beberapa daerah mungkin sampean atau di daerah sampean sendiri masih dilaksanakan ini. Ini adalah sunnah-sunnahnya azan kawan. Adapun untuk hal-hal yang dimakruhkan dalam azan, itu pertama adalah tidak punya atau dilaksanakan oleh orang hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Bahkan kalau untuk hadas besar ini sangat-sangat dimakruhkan kawan.
Kemudian tagoni itu melagu-lagukan adzan dengan berlebihan. Jadi kalau ada orang adzan melagu-lagukan adzan secara berlebihan, ini dianggap makruh. Kemudian tamdid ini memanjangkan adzan. Ada juga yaitu di antara yang makruh adzan adalah berbicara ketika adzan tanpa ada keperluan yang mendesak kawannya. Jadi kalau tidak mendesak tidak usah bicara. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan adzan. Hal-hal yang membatalkan adzan itu diantaranya adalah murtad. Ketika terjadi murtad fi'li, qauli ataupun i'tiqadi, maka dengan sendirinya adzannya yang dia laksanakan pada saat itu batal kawan. Kemudian hilang akal. Hilang akal ini seperti ya bisa pingsan, bisa tiba-tiba mabuk atau dan lain sebagainya, atau ayan dan lain sebagainya. Intinya hilang akal kawan ya. Kemudian yaitu memutus adzan tersebut dengan sekiranya kalimat adzan tadi ketika diputus itu orang itu tidak menganggapnya sebagai adzan. Jadi karena memutusnya lama, jadi ini adzan terus yang meneruskan yang tadi apa gitu. Orang yang mendengarkan itu akan ragu apakah ini adzan yang kalimat yang meneruskan adzan tadi gitu. Intinya ya yang membatalkan adzan itu ketika adzannya diputus dalam waktu yang lama, bukan yang singkat kawan. Oke, kemudian di antara yang membatalkannya lagi adalah meninggalkan satu kalimat dari azan kawan. Dari kalimat-kalimatnya azan insya Allah semua orang sudah tahu dan banyak yang hafal kawan ya. Jadi mungkin seperti itu saja, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.